Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajidi SHSPD SD, adalah calon kepala sekolah Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mengambil sebuah analisis kasus 4 pengambilan keputusan untuk kasus 4 Rara menumpukan dompet, Tari menyaksikannya. Langkah 1, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran, kejujuran, versus kesetiaan. Tari tahu bahwa mengembalikan dompet adalah tindakan jujur dan benar. Tetapi ia takut melaporkan atau menegur Rara karena Rara adalah sahabat dekat yang sering membantunya, sehingga ada konflik antara menegakkan kejujuran dan menjaga loyalitas persahabatan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Tari menyaksikan dan mengalami dilema. Rara pelaku pengambilan dompet. Nina pemilik dompet yang hilang. Busri adalah seorang guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Sekolah secara keseluruhan karena nilai kejujuran menjadi budaya sekolah. Orang tua dan komunitas sekolah secara tidak langsung terdampak citra sekolah. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan dan langsung menyimpan di tasnya tanpa melapor. Tari melihat dengan jelas perbuatan Rara. Nina kehilangan dompet dan sudah diumumkan oleh Busri. Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering membantu Tari dalam tugas dan berbagai bekal. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain Tari. Dompet jelas milik Nina, teridentifikasi melalui pengumuman. Nah, untuk langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan uji legal. Di sini akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah pencurian. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan dengan uji regulasi, yaitu melanggar tata tertib sekolah tentang kejujuran dan barang temuan harus diserahkan ke guru. Selanjutnya adalah dengan uji intuisi. Hati nurani saya pasti akan gelisah. Kemudian dilanjutkan dengan uji publikasi. Jika kasus ini dimuat di grup WA, kelas orang tua, citra sekolah akan Rara hancur. Kemudian yang terakhir adalah uji panutan. Jika saya menanyakan kepada tokoh saya yang kagumi, misalnya Ki Hasyim Asy'ari, pasti beliau memilih kejujuran meskipun harus mengorbankan hubungan pribadi sementara. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan paradigma kebenaran dengan kesetiaan empat paradigma. Keduanya adalah nilai yang benar. Kebenaran mengembalikan hak Nina dan menegakkan integritas sekolah. Kesetiaan melindungi sahabat dekat agar tidak malu atau dihukum berat. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Saya lebih memilih prinsip berbasis rasa peduli sekaligus berbasis peraturan. Satu, berbasis ras peduli, saya peduli pada Nina yang kehilangan, peduli pada Rara agar tidak semakin tenggelam dalam kesalahan, dan peduli pada Tari agar tidak terbebani rasa bersalah seumur hidup. Kedua, berbasis peraturan. Ada aturan jelas bahwa barang temuan harus diserahkan, dan kejujuran adalah nilai utama sekolah. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Di sini saya melihat bahwa ya ada opsi ketiga yang lebih baik daripada hanya A diam saja atau B langsung lapor ke guru. Tari mengajak Rara bicara empat mata terlebih dahulu, menanyakan dompet tersebut, menginginkan bahwa Nina sedang mencarinya dan mengajak Rara untuk bersama-sama menyerahkan dompet ke Busri sambil mengakui kesalahan.
Jika Rara menolak, barulah Tari melapor sendiri sambil tetap menjaga kerahasiaan identitas sejauh mungkin, hanya menyebutkan fakta tanpa menjelekkan. Langkah 8, kira-kira apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus PAD? Sebagai kepala sekolah yang membayangkan diri berada di posisi Tari atau membimbing Tari, keputusan akhir saya adalah Tari harus segera mengajak Rara bicara secara pribadi, mengingatkan dengan penuh kasih sayang bahwa dompet itu milik Nina, dan mengajak Rara untuk bersama-sama mengembalikan ke Bu Sri sambil mengaku kesalahan. Jika Rara tetap menolak, Tari wajib melapor ke guru wali kelas atau saya sebagai kepala sekolah secara rahasia terlebih dahulu agar kami bisa menangani secara restoratif, bukan punitif langsung. Keputusan ini mengutamakan kebenaran tanpa menghancurkan persahabatan dan tetap menjaga integritas sekolah. Langkah ke-9, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak kemudian hari. Pelajaran yang dapat diambil adalah kesetiaan, yang kedua selalu ada jalan ketiga yang lebih bijak jika kita mau berpikir kreatif dan restoratif. Ketiga, keberanian moral harus dilatih sejak sedini mungkin. Keempat, pendekatan dialog pribadi terlebih dahulu yang seringkali lebih efektif daripada langsung melapor dalam kasus persahabatan. Kedepannya saya akan pertama mengadakan simulasi dilema moral setiap bulan di kelas melalui diskusi kasus, menetapkan kebijakan bahwa laporan tentang kejujuran akan ditindak secara restoratif, bukan langsung hukuman berat, agar siswa tidak takut melapor sehingga sekolah benar-benar menjadi tempat pembentuk karakter, bukan hanya tempat akademik. Terima kasih, semoga teman-teman kita bisa memahami atas kasus yang saya bacakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.